Hadir, Bu. Oke. Bella Nur Aziza. Hadir, Bu. Oke. Cahya Runisa Sabila. Hadir, Bu. Oke. Christopher Arwanto. Christopher. Hadir, Bu. Oke. Cindy Patricia. Hadir, Bu. Fitri Sitanggang. Hadir, Bu. Oke. Hilda Anita Kusuma. Hadir, Bu. Oke. Ilham Junior. Ilham Junior. Holil Saputra. Layla Dian Safitri. Hadir, Bu. Lola Artika. Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Wahyu Dwianto. Wahyu. Yusuf Adila. Hadir, Bu. Zahra Nadia. Zahra Nadia bukan ya? Kita lanjut ya. Hari ini pembahasan kita tentang sistem ekskresi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu share screen dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem ekskresi, di sini ada yang suka olahraga? Ada nggak yang suka olahraga? Pasti suka olahraga kan? Nah, kalau kita berolahraga itu kan pasti ngeluarin keringat tuh. Kenapa sih kita mengeluarkan keringat? Nah, pengeluaran keringat ini terjadi agar kita ini terhindar dari zat-zat yang dapat merusak dan yang dapat meracuni tubuh di dalam tubuh kita. Nah, zat-zat beracun ini merupakan sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Nah, jadi dalam sistem ekskresi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah disinggung tuh mengenai keringat. Pasti tahu dong apa itu sistem ekskresi? Ada yang tahu? Proses pengeluaran bahan-bahan yang diperlukan atau bahan yang berlebihan dari sisa metabolisme, Bu. Oke, benar. Cahya Nisa ya? Iya, Bu. Ya, jadi sistem ekskresi ini proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksit atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, contohnya itu ada urin, keringat, CO2 dari tubuh. Nah, di sistem ekskresi pada manusia ini, organ-organnya ini ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Nah, kita perjelas lagi ya di bagian kulit. Nah, di bagian kulit ini lapisannya itu lapisan jaringan pelindung terluar tubuh. Nah, si kulit ini merupakan lapisan pelindung yang terluar. Nah, kulit manusia itu memiliki sekitar 3-4 kelenjar keringat. Nah, kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh. Kan kelenjar keringat kita itu ada di semua bagian tubuh ya. Ada yang tahu nggak sih paling banyak kelenjar keringat di dalam tubuh kita itu bagian mana aja? Ada yang tahu nggak? Oke, bagian yang paling banyak kelenjar keringat dalam tubuh kita itu terdapat di telapak tangan, telapak kaki, wajah, dan ketiak ya teman-teman. Nah, kulit ini termasuk organ ekskresi karena mereka mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, di kulit ini ada 3 bagian, yaitu ada yang epidermis, kulit bagian atas, ada dermis, kulit bagian tengah, dan si dermis, kulit paling bagian bawah. Nah, di epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Nah, di lapisan epidermis ini terdapat lapisan tanduk ini, dan terdapat lapisan mal gigi. Nah, kalau lapisan tanduk itu merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Kalau yang mal pigi itu lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Nah, lapisan mal pigi ini terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit kita dan melindungi sel dari kerusakan akibat dari sinar matahari. Nah, kalau yang lapisan dermis itu merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan epidermis di bagian tengah. Nah, lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Nah, di dalam lapisan dermis ini terdapat namanya jaringan-jaringan dermis. Jaringan lapisan epidermis yaitu pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah dan ujung saraf, dan kantong rambut. Nah, kalau pembuluh kapiler itu fungsinya itu dia menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Sedangkan yang kelenjar keringat itu tadi kita menghasilkan keringat. Nah, yang kelenjar minyak itu dia sama-sama menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering ya. Nah, yang pembuluh darah itu dia mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Ujung-ujung saraf itu fungsinya meliputi ujung saraf perasap. Nah, kalau di ujung saraf ini ada ujung saraf perasap, raba, dan rasa nyeri dan panas dan rasa sentuhan. Nah, kalau yang kantong rambut itu dia itu tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya jaringan ikat bawah kulit. Yaitu letaknya di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Nah, lemaknya ini dia berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Nah, setelah memperoleh oksigen nih, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolismenya. Nah, karbon dioksidanya ini merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Nah, cara membuangnya ini karbon dioksidanya akan dibawa oleh darah menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika Anda menghembuskan nafas. Nah, nafas kita itu berarti adalah zat sisa metabolisme kita ya. Nah, batuk dan bersin juga merupakan mekanisme alami tubuh yang melibatkan paru-paru dan saluran nafas untuk mengeluarkan zat kimia atau gas beracun seperti debu, kuman, virus, dan benda asing lainnya. Selanjutnya, bagian organ yang ketiga itu ada. Nah, hati ini berada di dalam organ perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatitis. Nah, selain dia berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, gula otot,
pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah di hati ini adalah namanya amonia, yaitu zat sisa dari penguraian protein. Nah, kalau dibiarkan menumpuk nih, amonianya dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada si ginjal. Nah, di dalam tubuh ini, si hati berfungsi untuk mengelola amonia menjadi urea. Urea setelah itu, si ureanya ini akan diolah di hati dan akan dibuang melalui sistem ekskresi pada ginjal lewat urin. Nah, setelah amonia dan zat lain yang dibuang atau diekskresikan oleh hati, zat beracun dalam darah misalnya Nah, akibat dari konsumsi alkohol atau obat-obatan. Organ ginjal. Sebelum lanjut ke organ ginjal yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya berarti? Nah, ginjal ini bagian paling luar di seluruh tubuh yang dengan ikat tipis yang disebut kapsula renalis. Nah, bagian ginjal yang membentuk cekungan disebut helium. Nah, pada helium terdapat namanya bundel, saraf, nanti kita jelaskan ya, yang bagian itu. Selanjutnya ada yang namanya rongga ginjal. Nah, fungsinya itu untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, di sini yang tadi reabsorpsi dan augmentasi ini itu proses pembentukan urin. Sebelum lanjut ke proses pembentukan urin, ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, di proses pembentukan urin ini ada 3 bagian nih. Ada namanya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, kalau di tahap filtrasi ini, dia itu terjadi di bagian glomerulus. Nah, darah dari aorta masuk ke ginjal melalui arteri ginjal, kemudian menuju ke badan Malpighi. Selanjutnya, proses pembentukan urin ini diawali dengan filtrasi atau penyaringan. Nah, darah yang masuk ke ginjal, kemudian proses yang terjadi adalah penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang harus dibuang oleh tubuh seperti urin dan air. Nah, hasil filtrasinya ini berupa urin primer. Nah, komponen urin primer ini meliputi air, glukosa, garam, serta urea. Nah, proses filtrasi ini menghasilkan urin yang masih mengandung zat-zat yang berguna seperti glukosa, garam, dan asam amino. Nah, selanjutnya proses pembentukan urin ini lengkung Henle. Nah, dari proses reabsorpsi ini didapatlah namanya urin sekunder. Selanjutnya kita masuk ke proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat. Nah, urin sekunder ini dia itu hasil reabsorpsi akan menuju tubulus distal. Nih, tubulus distal. Nah, di sini terjadinya proses augmentasi. Nah, pada tubulus distal ini zat sisa yang dikeluarkan berupa kreatinin, H+, K+, dan NH3. Nah, tujuan dari pengeluaran H+ ini untuk menjaga pH dalam darah. Nah, proses ini mengandung sedikit air dan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, komposisi penyusun urin ini adalah urea, amonia, dan sisa metabolisme protein dan zat racun dalam darah seperti sisa-sisa obatan dan garam mineral. Nah, urin sesungguhnya tadi ini kemudian menuju tubulus kolektivus dan akan bermuara ke rongga ginjal. Nah, selanjutnya urin sesungguhnya ini akan keluar dari tubuh melalui sistem ekskresi. Nah, di sini ada urutan jalannya urin. Nah, urin yang diproduksi di ginjal tadi di bagian korteks selanjutnya dibawa ke medula ginjal dan masuk ke pelvis ginjal, kemudian dialirkan ke ureter dan menuju kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra dan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, urin ini merupakan zat ekskresi yang mengandung urea dan harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak meracuni tubuh. Nah, di sini ada yang namanya gangguan sistem ekskresi. Sebelum masuk ke gangguan sistem ekskresi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, di bagian gangguan sistem ekskresi ini ada yang namanya diabetes insipidus dan batu ginjal. Nah, kalau batu ginjal itu, ada yang tahu nggak sih penyebab penyakitnya itu apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, batu ginjal ini yaitu disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal. Nah, dia ini disebabkan konsumsi garam mineral yang berlebihan ya, dan kurangnya konsumsi air pada tubuh. Nah, cara pencegahan dari batu ginjal ini adalah konsumsi air yang cukup, konsumsi makanan yang kaya kalsium, dan batasi asupan garam yang berlebihan. Nah, kalau di diabetes insipidus ini, ada yang tahu penyebabnya? Oke, nah di diabetes insipidus ini disebabkan karena gangguan pada hormon antidiuretik yang mengatur jumlah cairan dalam tubuh, asma ya. Kalau asma ada yang tahu penyebabnya? Iya. Nah, asma itu kan dia penyempitan saluran pernapasan terjadi akibat kayak asap rokok, debu, bulu binatang, dan aktivitas udara dingin ya. Nah, cara penanganan asma ini biasanya dia itu disuntik namanya obat-obatan berupa sirup Ventolin atau nebulizer ya, untuk melonggarkan saluran pernafasannya tadi yang sempit itu. Nah, kalau pneumonia itu ada yang tahu nggak penyebabnya? Nggak tahu. Oke, pneumonia itu penyakit peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi satu atau kedua paru-paru kita. Nah, yang sekarang kita alami nih, yang COVID-19 ini, dia itu yang masuk ke dalam bagian paru-paru ini. Tuh. Nah, si virusnya ini juga yang menyebabkan dia itu pneumonia. Selanjutnya, cara pencegahan dari pneumonia itu, dia itu kayak yang kita sekarang itu dianjurkan untuk menjalani vaksin, untuk daya tahan tubuh, mencegah kebersihan, dan tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Nah, yang terakhir ini ada namanya uretritis. Ada yang tahu nggak apa itu penyakit uretritis? Atau uretritis? Nah,
penyebab dari uretris ini itu, dia itu penyakit yang menyerang ureter atau uretris ya. Nah, dia ini peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Nah, penyebabnya dari uretris ini adalah konsumsi cairan yang berlebihan. Yang kurang mengkonsumsi cairan. Nah, cara pencegahan dari penyakitan gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita sampai jam 9.30 ya? Oke, karena nggak ada yang nanya, nanya ya. Iya. Jadi kan di sistem ekskresi itu terdapat organ-organ nih. Apa aja sih organ-organnya yang tadi udah dijelasin? Ada yang tahu? Coba Fitri Sitanggang bisa jawab nggak? Bisa bantu Ibu jawab? Ada organ paru-paru, ginjal, hati, kulit. Oke, benar. Nah, kalau di lapisan kulit itu tadi ada apa aja sih, Bella Nur Azizah? Bagian-bagiannya? Bella Nur Azizah, bisa bantu Ibu jawab? Ada epidermis, dermis, sama hipodermis bukan, Bu? Ya, hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit ya. Iya. Nah, kalau tadi udah ngebahas tentang proses pembentukan urin, coba prosesnya apa aja sih bagiannya? Coba Sitanggang Ferry. Sitanggang Ferry bisa bantu jawab? Atau yang lain mau bantu jawab? Proses pembentukan urinnya tadi? Ada penyaringan, Ya, penyerapan, penyerapan kembali, ya, sama pengumpulan. ya, atau pengeluaran ya. Nah, kalau gangguan pada sistem ekskresi tadi apa aja? Coba Khalil Saputra. Khalil bisa bantu jawab? Gangguan pada sistem ekskresi? Atau ada yang lain mau bantu jawab? Diabetes mellitus, Bu. Oke, ada lagi. Batu ginjal. Oke. Iya. Oke, karena Ular kuning. ya, oke. Nah, karena kita waktunya udah selesai nih, jadi di sistem ekskresi ini dia itu proses pengeluaran zat-zat beracun yang di dalam tubuh. Nah, organnya itu ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru, ada hati. Nah, proses pembentukan urinnya ini ada yang namanya filtrasi, reabsorpsi, dan fermentasi. Nah, di sistem ekskresi ini gangguan-gangguan ginjal, gangguan-gangguan yang sistem ekskresi ini ada asma, terus ada pneumonia, terus ada batu ginjal, ada diabetes insipidus. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu absen lagi ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Tania. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Bu. Saya ya. Assalamualaikum.